Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yustiana Marista dari program Agroteknologi kelas A angkatan 2020 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Untuk memenuhi tugas persyaratan mata kuliah dasar umum kimia, saya ingin menjelaskan tentang teori atom. Teman-teman, dari kita ketahui info kimia, ada perkembangan model atom. Dari bermacam-macam atom, ada 5 atom ditemukan oleh para ahli. Nanti kita lihat bersama guys, nanti berikutnya, nanti step ke berikutnya, slide berikutnya kita akan lihat tentang teori atom-atom yang ditemukan oleh para ahli. Jadi pertama nanti aku kasih strukturnya dulu teman-teman. Nanti kita pertama lihat dulu struktur atomnya itu, nanti baru kita mulai dari penjelasannya. Nanti aku jelaskan, kita belajar bersama ya guys. Jadi ini teori atom-atomnya itu. Jadi ini guys perkembangan model atom dan struktur atom. Atom 1 model atom Dalton, yang kedua model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat model atom Niels Bohr, dan 5 model atom mekanik. Nanti kita lihat bersama, nanti aku jelaskan mulai dari 1 sampai atom yang pertama sampai atom modern. Jadi kita lihat bersama guys. Ini ya guys. Ini nah, yang pertama kita lihat dulu model atom Dalton. Atom Dalton itu atom yang paling tua. Ditemukan pada tahun 1803 oleh John Dalton. Dia mengemukakan teorinya sebagai berikut. Semua materi tersusun atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dia berbentuk bola pejal. Yaitu yang kedua, atom-atom yang sejenis adalah sama tetapi berbeda dengan atom unsur lain. Yang ketiga, reaksi kimia merupakan penataan ulang unsur-unsur. Yang keempat, jika atom unsur bergabung membentuk senyawa dia dengan berbandingan bilangan bulat sederhana. Atom Dalton dia kayak satu benda dari atom-atom. Dia tidak dapat dibagi maupun dipecahkan menjadi bagian lain. Atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Atom Dalton ini juga terbentuk dari unsur-unsur tertentu, adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran massa dan sifat-sifat lain, namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur yang lainnya. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Begitu guys, jadi atom Dalton ini berbentuk bola pejal. Dia itu berbentuk bulat, dia berbulat lonjong, tapi dia tidak dapat dibagi seperti kapur yang kalau kita ditumbuk-tumbuk, dia tidak akan bisa dibagi lagi, dia akan hancur. Jadi atom Dalton ini dia yang paling tua, sudah yang paling pertama kali ditemukan para ahli. Jadi dia mempunyai sifat-sifat massa yang lain, namun dia mempunyai unsur-unsur yang berbeda ya. Tapi dia tidak bisa akan dibagi lagi. Itu yang kedua, kita lihat teori nih guys. Oke, yang kedua itu model atom Thomson. Thomson merupakan gambaran atom sebagai suatu materi yang berbentuk bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Atom bersifat netral, yaitu maupun muatannya itu bersifat positif, muatannya itu negatif sama. Model atom Thomson digambarkan sebagai roti kismis. Jadi model atom Thomson pada awalnya abad ke-20, Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola ini padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Itu yang dari kita lihat dari bentuknya ini, elektronnya itu ada 2. Kalau perubahannya dari kalau pertamanya sudah sama, berarti yang berikutnya sama. Jadi yang kedua positif charge matter. Jadi itu ada berapa elektron. Dia mempunyai lingkarannya bermuatan, dia memiliki permukaan tersebar elektron yang bermuatan negatif.
dia tuh tersebar tapi bermuatan negatif, guys. Jadi atom ini bentuknya seperti roti kismis kalau dibayangkan, di dalamnya ditaburkan oleh bulatan tapi bermuatan, dia itu seperti taburan kismis tapi dia padat dan bermuatan positif. Ya, jadi yang ketiga itu atom Rutherford. Dari percobaan itu, Rutherford mengambil kesimpulan bahwa atom terdiri di atas inti atom yang bermuatan positif, dan di dalam inti atom berpusat pada massa atom, dan di luar inti atom terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Jadi atom Rutherford ini dikemukakan oleh ahli fisika kelahirannya Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran model atom. Atom Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Dia berbentuk kayak cincin, kayak lingkaran-lingkaran, tapi bermuatan atom adalah dia itu kayak bola berongga. Dia itu berongga tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi. Inti atom bermuatan positif, selain itu massa atau terpusat pada inti atom. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Dia itu kayak mengelilingi, dia itu kayak putar mengelilingi poros-poros itu. Kayak berongga, dia mempunyai rongga, tapi dia itu kayak putaran ke semua arah. Jadi itu guys, yang atom yang kita semakin tinggi, semakin ya atomnya semakin berbeda. Yang itu yang berikut model atom Niels Bohr. Niels Bohr Hendrikus David Bohr, yang dikenal dengan Niels Bohr, menggambarkan model atom seperti tata surya. Dia berbentuk tata surya. Elektron dalam atom hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Lintasan ini disebut orbit, yang berbentuk lingkaran dan jari-jari tertentu yang disebut kulit atom. Dia kayak orbit, dia itu berbentuk orbit lintasan itu, dan tingkat energinya itu sangat dia mempunyai elektron dalam atom hanya dapat berbeda pada tingkat energi tertentu. Jadi atom Bohr ini dikemukakan oleh Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Atom Niels Bohr itu adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Dia berbentuk lingkaran, tapi di dalamnya ada terdiri dari beberapa kulit-kulit. Ini adalah tempat perpindahan elektron. Dia kayak berbentuk bulat, kayak dia mempunyai struktur elektron orbit, elektron, proton, neutron. Dan ini model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit-kulit. Ini adalah tempat perlindungannya elektron. Dia perpindahannya elektron. Jadi kalau di dalamnya itu terdapat elektron, neutron, dan proton. Jadi atom Bohr, atom ini terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak dapat berkurang. Dan jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika perpindahannya ke lintasan yang lebih rendah, elektronnya akan memancarkan energi. Jadi dia kalau berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, dia akan menyerap energi. Jika dia berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektronnya akan memancarkan energi. Dan yang ketiga, kedudukan elektron pada tingkatan energi tertentu yang disebut kulit elektron. Jadi di dalamnya itu disebut yang kalau itu tingkat energi tertentu disebut kulit elektron. Jadi model atom yang keempat ini atom Bohr. Kita melihat atom yang terakhir itu atom mekanika kuantum. Teori kuantum pertama kali dikembangkan oleh Max Planck, yang menyatakan bahwa
berkas cahaya terdiri dari atas pekat-pekat energi kuantum. Teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang menjelaskan bahwa elektron tidak dapat dipastikan tempatnya sesuai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dapat ditemukan adalah kebolehjadian ditemukan elektron. Daerah dengan peluang besar ditemukan elektron ini disebut orbital. Jadi, model atom modern setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang berderang. Model atom yang kita kenal sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Jadi atom yang kelima itu atom yang sekarang, atom modern. Jadi ia membentuk seperti bola tapi dia berbentuk rongga. Dia terdiri dari elektron, proton, dan neutronnya itu ada seperti banyak ya. Schrödinger menjelaskan pertimbulan tak hanya gelombang melainkan gelombang flotabilitas. Awal elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi yang elektrin. Orbital dengan tingkatan energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk skubulit, kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Jadi dia kayak mempunyai subkulit kan. Jadi subkulitnya itu terdiri dari beberapa orbital. Ya, dari semua atom, dari mulai atom Dalton, atom Thomson, atom Rutherford, atom Niels Bohr, atom Bohr, atom modern atau atom yang kelima atom mekanik kuantum, itu semuanya itu berbeda. Ya sudah teman-teman, jadi kita sudah lihat dari beberapa jenis-jenis atom, dari golongan atom atau struktur teori atom itu kita mulai lihat dari atom Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, dan mekanik kuantum itu mempunyai peran yang berbeda. Kayak bentuknya berbeda tapi ya sama masanya itu mempunyai massa, yang samanya itu mempunyai proton, elektron, dan neutron. Jadi teman-teman, kita sudah selesai menjelaskan tentang teori atom. Jadi mungkin ada kesalahan kata-kata, minta maaf. Kebanyakan mungkin ada salah kata, salah sebut, salah tunjuk, itu minta maaf. Jadi makasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk kita semua. Selamat Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.